Oke, hai semua, nama gue Zakwan dan terima kasih kepada kalian semua yang udah klik video gue dan selamat menonton. Oke, pada kesempatan kali ini gue bakalan nge-review salah satu handphone jadul yang udah pernah gue review di video-video gue yang sebelum-sebelumnya. Udah sekitaran ya mungkin beberapa bulan yang lalu ya, udah cukup lama ya teman-temannya. Dan dimana handphone ini gue beli seharga 250.000 dengan keadaan awal yang cukup memprihatinkan, dimana layar handphone ini retak sebenarnya, layar asli dari iPhone 5 ini. Dan sekarang udah gue ganti, jadi ya lumayan enak lah dilihatnya. Oke, sesuai judulnya, di video kali ini gue bakalan nge-review apakah iPhone 5 masih layak buat dipakai untuk gaming atau enggak. Jadi langsung aja. Oke, sebelum itu gue bakal pastiin dulu bahwa ini adalah iPhone 5, biar kalian percaya bahwa iPhone yang gue review ini beneran iPhone 5. Dan ya, takutnya nanti ada simpang siur di kolom komentar bahwasanya ini bukan iPhone 5. Oke, di sini versi iOS-nya itu 10.3.4 adalah iOS paling terbaru untuk iPhone 5. Soalnya setelah iOS 10.3.4 tadi nggak bakalan ada lagi dapat updatean terbaru dari iOS-nya. Oke, jadi langsung aja kita ke review game yang bakal gue bilang di awal video tadi. Oke, di sini adalah beberapa game yang udah gue install di iPhone 5 gue, teman-teman. Dan ini adalah kumpulan game-game jadul yang sempat gue mainin beberapa tahun silam saat gue masih SMA atau SMP atau mungkin pas gue SD. Dan gue install lagi untuk gameplay atau untuk ngecek kali ya, lebih tepatnya ngecek apakah iPhone 5 masih mumpuni untuk mainin game-game ini yang udah cukup lama ya teman-teman ya. Mendapatkan update udah beberapa tahun yang lalu tuh, mungkin sekarang udah berat mungkin environment ataupun grafik mungkin dari game-game ini. Langsung aja kita choose ke gameplay yang pertama. Di sini gue bakal tes Subway Surf. Nah, ini udah ke unlock, jadi gue langsung close aja. Kita ulang dari awal. Ini iPhone-nya bersih, nggak ada aplikasi berdiri di latar belakang. Langsung aja kita play Subway Surf. Oh ya, sorry banget kalau misalnya di background belakang ada suara-suara noise karena di tempat gue sekarang lagi hujan. Jadi ya agak banyak suara noise di sekitar kita karena suara hujan ini gue belum belum ini sempat buat nge-record di lain waktu, jadi gue harus nge-record secepatnya. Dan ini beneran di iPhone 5 gue mainnya, bukan di iPhone 5s atau SE. Jadi masih pakai chipset lama dari iPhone 5. Oke, di sini kalian bisa lihat di menunya agak ada stuttering dikit atau lag gitu. Langsung aja kita ke gameplaynya. Nah, untuk gameplay dari iPhone 5 ini menurut gue cukup masih lancar. Dan kalau kalian tahu di iPhone 5 di iPhone 4S pun atau di iPhone 4 itu masih lancar buat mainin Subway Surf. Jadi gua anggap ini game ringan, dan meskipun di beberapa gadget seperti Android yang versi lama ya kayak KitKat ataupun Gingerbread gitu mungkin ya masih cukup nge-lag dibandingin dengan iPhone. Gue nggak tahu nih kenapa di iPhone bisa semulus ini, bisa selancar ini, padahal iPhone ini udah keluar udah 10 tahun, mungkin 11 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Soalnya nih iPhone keluar 2012, ya kisaran 10 tahun lah. Udah cukup tua lah ya, tuaan dia loh daripada umur gua. Oke, langsung aja kita ke next game. Ini gamenya gua close dulu, gue bersihin lagi biar performanya tuh lancar gitu. Oke, next game ada Doodle Jam. Ini adalah game favorit gue banget di Android. Gue pernah punya Android waktu itu soalnya Samsung Galaxy Young, dan gue sempet gila-gilaan mainnya teman-teman. Jadi gue install beberapa game yang menurut gue cukup menarik dimainin di waktu senggang. Salah satunya adalah Doodle Jam. Nah, Doodle Jam ini sebenarnya game simple yang gak bisa tamat juga. Dan gue mainnya Doodle Jam 1 dulu, jadi belum ada level-level kayak gini. Dan mainnya cukup gampang. Kalian cukup tilt Android kalian atau di apa ya, di miring-miring gini lah. Gue nggak tahu bahasa Androidnya apaan, bahasa ininya apa. Dan gamenya cukup berjalan dengan lancar meskipun game jadul. Cuman di beberapa Android yang tahun keluarannya sama dengan iPhone 5 ini cukup stuttering, cukup nge-lag gitu teman-teman. Dan ya menurut gue iPhone 5 masih cukup kuat untuk gaming. Oke, dan inilah hasilnya. Kalian bisa lihat sendiri, cukup mumpuni lah ya untuk main game-game ringan seperti ini. Oke, kalian mau game yang berat, langsung aja gue close gamenya.
kita bakal coba ke next game, yaitu Urban Crime. Ini game cukup berat sebenarnya. Bukan cukup berat sih, cukup kompleks lah dari ukurannya, dari apa namanya, grafiknya. Ini game yang sama dengan Gangster Miami Vindication. Mungkin ini versi free-nya mungkin, ataupun versi apa namanya ya, franchise-nya mungkin, salah satu franchise lanjutannya. Oke, accept. Nah, ini mapnya sama dengan Gangster Miami. Jadi gue bilang inilah game Gangster Miami yang versi free. Oke, dari gameplay cukup lancar teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri untuk performanya, untuk apa namanya, smoothnya saat gue nge-scroll kameranya. Bukan scroll sih, apa sih namanya, ya ngeliat-liat sekeliling gitu. Tuh kan, kalau mau naik kendaraan harus bayar di sini teman-teman, karena ini game versi gratis dari Gangster Miami. Yap, harus di unlock semua. Oke, gue cukup bosen mainnya. Dan ya, buat kalian yang udah nunggu-nunggu, mungkin ya ini game terakhir yang bakal gue review. Soalnya Doctor Driving salah satu game ringan yang nggak perlu gue review, soalnya kan dari beberapa game tadi kalian udah bisa simpulkan bahwa iPhone 5 udah cukup kuat. Oke, langsung kita lanjut ke game Bully teman-teman. Dan inilah dia game yang kalian tunggu-tunggu. Apakah di iPhone 5 itu bisa atau enggak? Langsung aja kita review. Skip this. Oke. Oke, gua skip loadingnya. Bully Anniversary Edition. Wah, anjir, loadingnya cepet banget bro. Oke, cukup bikin terkejut ya. Dari performanya yang udah jadul, dari chipsetnya yang udah jadul ya, GPU-nya, dari RAM-nya ini by the way cuman 1 GB kalau nggak salah ya, 1 GB atau berapa, 512 deh mungkin ya, putar sekitar situ lah, gue lupa. Dan masih kuat buat mainin game Bully teman-teman. Kalian bisa bayangin, Bully adalah salah satu game keluaran terbaru 2000 berapa ya, 2018 atau 17 gitu, gue lupa, pas gue zaman masih SMA kelas 1 kelas 2 gitu. Dan dilibas habis sama handphone yang umurnya udah belasan tahun yang lalu. Puluhan tahun sih, apa namanya ya, belasan tahun lah, 11 tahun yang lalu lah ya, 10 tahun yang lalu lah. Cukup dilibas dengan smooth, dengan settingan grafik. Kalau kalian mau tahu, ini gua zoom dulu, gua iniin ke kamera, kita ke setting, kita ke grafik. Nah, kalian bisa lihat quality-nya high, anjay. Some option mail. Oke. Ini settingan settingan default ya, udah gua reset, tetap ke high teman-teman. Grafiknya cukup ini ya, cukup membagongkan gitu. Gue juga heran kenapa Bully bisa berjalan dengan lancar. Dan ini handphonenya nggak panas sama sekali, masih dingin, sejuk, aman gitu. Mungkin karena baru main, mungkin ya bagi beberapa versi Android udah nggak kuat lagi main game-game seperti ini. Cuman di iPhone 5 kalian bisa lihat sendiri, bisa dilibas dengan cukup smooth, kalian bisa lihat sendiri tuh. Dan ya, mungkin segini dulu review singkat dari gua mengenai gameplay dari iPhone 5 untuk performa gamingnya. Dan kalian bisa nilai sendiri di kolom deskripsi, apakah di kolom komentar, apakah iPhone ini tuh cukup layak dibeli buat beberapa tahun ke depan untuk gaming. Tapi ini bukan gaming yang berat ya, kayak Genshin Impact tuh nggak bakal bisa, PUBG itu, terus Mobile Legends tuh nggak bakal bisa teman-teman. Karena gue udah coba install Mobile Legends di sini, itu wah gila, shooternya parah, bikin cepet habis baterai juga, bikin panas handphone juga, terus bikin pokoknya handphonenya jadi kayak ya gimana ya, pokoknya kalau kalian niatin handphone ini untuk game-game berat yang gue sebutin tadi kayak Mobile Legends, Genshin Impact, PUBG, itu nggak bakal bisa teman-teman. Dan untuk game-game ringan seperti Bully dan mungkin Grand Theft Auto San Andreas bakal gue coba di next video, itu bakalan bisa. Oke, mungkin segini dulu review singkat gue kali ini, karena gue buru-buru banget nge-recordnya, gue nggak bisa lama-lama, udah keperluan juga. Dan ya, see you next time. Dan makasih banget buat kalian semua yang udah nonton video gue, and bye bye.